Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Maksudnya tidak bergeser menuju surga atau neraka kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima afna. Tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya kemana juga dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabu wa anfaqah. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. 4 pertanyaan pasti ditanyakan kepada setiap orang. Yang pertama tentang umurnya. Umurnya itu semua masa yang dia lewati akan ditanya pada hari kiamat kelak, kemana detik-detik yang dia lewati ketika di dunia, menit-menit yang dia lewati, jam-jam, hari-hari, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berkata, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya kemana dia habiskan. Padahal kita tahu masa muda bagian daripada umur. Ini menunjukkan pertanyaan tentang umur Allah tanyakan berbeda dengan pertanyaan tentang khusus masa muda. Berarti masa muda pertanyaan lebih spesifik. Maka seorang mempersiapkan untuk bisa menjawab tentang masa mudanya karena akan ditanya lebih spesifik daripada usianya yang lain. Karena Nabi menyebutkan Allah tanya masa muda selain umur secara global, Allah juga tanya di antara rangkaian umur tersebut ada irisan yaitu tentang masa muda. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Kata Rasulullah SAW, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An hayataka qabla mautik." Manfaatkan hidupmu sebelum apa? Matimu. Kemudian Nabi berkata, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum masa tuamu, ya. Ginaka qabla faqrik. Ketika engkau masih berkecukupan sebelum engkau dalam kondisi susah, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan di antaranya faragaka qabla syughlik, yaitu waktu luangmu sebelum engkau dalam kondisi sibuk. Sehataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Di sini Allah sebutkan atau Nabi sebutkan 5 perkara. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Kita ulangi tadi apa? Hidupmu sebelum apa? Matimu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian apa lagi tadi? Ketika berkecukupan sebelum datang kesulitanmu. Kemudian waktu luang sebelum datang kesibukanmu. Sehatmu sebelum apa? Sakitmu. Di sini hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu, umur maksudnya. Untuk masih hidup, umur. Tetapi ternyata setelah itu ada lebih spesifik. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya. Berarti di antara kehidupan ini ada umur yang paling emas, yang paling penting adalah masa muda. Sehingga dikhususkan dalam hadis ini di antara sekian rangkaian fase kehidupan itu masa muda. Kita tahu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan kita dimulai dari bayi, ya, kemudian masa tufulah. Tufulah itu sampai kita dewasa itu al-hulum, yaitu 15 tahun, sekitar 15 tahun, 14, 15. Kemudian masa muda sampai arba'in. Di antara 15 sampai 40 ada namanya asyuddahu hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika dia telah mencapai asyuddahu. Asyuddah itu masa muda yang paling kokoh, badan lagi segar-segarnya, otak lagi cerdas-cerdasnya. Ada khilaf di kalangan para ulama berapa umur asyud. Namun yang benar tidak ada waktu yang tidak ada umur tertentu, orang berbeda-beda. Tapi intinya itu masa muda di puncaknya, kemudian berakhir pada wa balagha arba'ina sanah. Ketika umur 40 tahun. Setelah 40 tahun masa kuhulah, itu mulai masuk masa tua, mulai melemah, ya. Mulai melemah. Inilah ternyata masa ini antara 15 sampai 40 tahun ini masa-masa yang keemasan yang akan ditanya lebih spesifik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh manfaatkan lebih spesifik. Setelah Rasulullah mengatakan hayataka iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara berikutnya, di antaranya hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum matimu, kemudian syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi ini semua dalil yang saya sebutkan
tentang pentingnya masa muda. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda memiliki beberapa keistimewaan. Masa muda memiliki beberapa keistimewaan. Timbul pertanyaan para ulama, kenapa masa muda dispesifikkan setelah umur secara umum, ketika Rasulullah mengatakan lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemudian dihabiskan, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemudian dihabiskan. Kenapa dispesifikkan, dikhususkan pertanyaan tentang masa muda dibandingkan dengan fase kehidupan yang lainnya? Masa kecil tidak ditanya, masa tua ditanya juga, tapi kenapa dikhususkan masa muda? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Intinya mereka mengatakan masa muda itu punya keistimewaan dibandingkan dengan masa kecil dan dibandingkan dengan masa tua. Di antara keistimewaan sehingga harus ditanya oleh Allah secara spesifik pada hari kiamat kelak, ada beberapa pendapat. Di kalangan para ulama menyatakan di antaranya karena masa muda itu adalah masa yang paling aktif seseorang, yang paling hayawi, paling aktif, ya, paling aktif, paling semangat, ya, paling segar bugar, otak lagi fresh, kemudian sehingga dia adalah masa keemasan, masa keemasan. Ini kenapa ditanya secara spesifik? Karena seorang kalau ingin produktivitas maka di masa muda itu yang paling kuat dia bisa produktivitas. Dia kalau mau sholat malam paling kuat masa muda. Dia kalau baca Quran paling kuat masa apa? Masa muda, ya. Masa muda. Udah tua, udah mulai lemas, mulai enggak kuat. Kalau dulu kita masih belum, saya sekarang umur 44, ya. Udah tua atau masih muda? Masih muda. Udah tua. Dalam masuk sinul kuhula, sudah mulai tua, ya. Bukan sudah memang udah tua, ya. Bukan masa muda lagi. Masa muda selesai umur berapa? 40, ya. 44 saya Masehi. Kalau Hijriyah sudah mungkin 45 atau 46, ya. Nah, kalau udah 40 tahun ke atas, beda dengan ketika masih di bawah 40. Kita dulu kalau saya safar keluar masih belum 40, saya tidak pernah peduli, tidak pernah bawa obat. Keluar kemana makan tidak pernah milah-milih. Setelah 40 tahun ke atas, di tas ada vitamin, ada obat. Kemudian beberapa bulan periksa darah. Kemudian mulai mikir olahraga apa? Teratur, ya. Mulai makan milah-milih. Milah-milih. Sampai sebagian kawan saking ingin menjaga kesehatan dia makan sehari sekali. Ada enggak orang seperti itu? Ada, makan sehari sekali. Setelah dia punya uang banyak dia makan sehari sekali. Harusnya kalau setelah uang banyak makan sehari 4 kali. Ternyata uangnya sudah banyak, makan sehari apa? Sekali. Kenapa? Umurnya sudah 40 tahun lebih. Dia mulai jaga apa? Kesehatan. Waktu masih muda enggak ada pikiran tentang hal tersebut. Makan apa?